Bawaslu Kota Bengkulu terus bekerja ekstra dalam hal pengawasan pemilu. Terkait dengan pemasangan atribut caleg di zona hijau, Bawaslu Kota pun sudah bersurat ke Parpol dan calon di PDRI untuk dapat menertibkan atribut tersebut. Surat tersebut berisi imbauan karena saat ini belum memasuki masa kampanye. Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rahmat Hidayat pun mengingatkan kepada ASN dan para ketua RT RW untuk tidak ikut terlibat dalam kampanye karena hal itu melanggar UU Pemilu. Jika masih terdapat ada ASN yang menjadi tim sukses atau ikut berpolitik, maka Bawaslu Kota akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk menyurati KASN agar memberikan tindakan kepada ASN bersangkutan. Dari kita sendiri seperti apa, Bang? Ya, kalau untuk di kawasan hijau itu udah jelas ya. Jadi kita menyarankan itu ada di ranah Pemkot ya. Terus di Kota Bengkulu itu kan ada Pemkot karena itu sudah mengganggu lingkungan. Soalnya dia masang dari cara pemasangan dan segala macam. Dan ini sudah proses, kita kemarin sudah berdiskusi juga dengan Pak Wali kemarin terkait ini gitu kan. Nah, harapan kita memang soal-soal yang melanggar itu kita sudah himbau untuk ditertibkan soal-soal APK itu untuk sementara ini. Berarti kita ada surat di Parpol untuk mencabut sendiri alat peraga itu ya, Bang? Bukan mencabut, jadi di Parpol itu terkait himbauan. Karena sebenarnya kan proses ini kan belum masuk dalam tahapan kampanye. Jadi proses ini kan baru masalah DCS, terkait DCS atau belum sampai ke DCT. Nah, jadi muncul kan misalnya kayak gini, ada banyak pertanyaan tentang nomor urut misalnya. Sedangkan ini masih masa DCS. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke DCT itu sudah pasti dia angkanya, nomornya sudah ini pasti. Tapi kalau dia DCS, ya kan, ini kan masih masih bisa berubah atau kemungkinan berubah itu kan dari parpol itu sendiri kan. Nah, itu mungkin kalau untuk masalah APK tadi. Dan kita sudah memberikan himbauan ke parpol, masing-masing parpol terkait APK tadi gitu. Berarti kita sudah menyurati yang bersangkutan ini Ke parpol. Kalau Satpol PP, Bang? Nah, ranah Satpol PP ini kan terkait tadi penertiban yang misalnya di zona hijau, pohon, median jalan segala macam, itu kewenangan Satpol PP. Bawaslu tadi kemarin juga kita sudah berdiskusi terkait penertiban masalah APK itu. Karena memang ini belum masuk dalam tahapan kampanye, ya kan? Kalau dia hanya sebatas sosialisasi itu masih diberikan kewenangan. Misalnya gini contoh, sosialisasi dia cuma mencantumkan nama, foto atau nama orang tua. Karena biar si anaknya belum terkenal tapi orang tuanya terkenal, itu masih sah. Karena dia tidak kalau di dalam PKPU itu kan ada unsur mengajak, terus visi misi. Nah, itu memang tidak diperbolehkan untuk ranah APK. Kalau untuk saat ini sosialisasi masih boleh. Artinya selama ajakan itu belum dibuat masih sah ya? Sisa, karena itu dia bersosialisasi. Jadi dia melakukan sosialisasi terhadap diri dia. Itu. Karena belum masuk tahapan kampanye ini misalnya kan. Itu. Kalau kaitannya pemasangannya misalnya itu di tempat yang dilarang, misalnya di depan perkantoran pemerintah, itu gimana pengaturannya? Ya, harusnya kan gini logikanya. Kalau itu kantor pemerintahan, rumah ibadah itu kan tidak diperbolehkan. Nah, memang salah personnya. Kalau di kantor, ya apakah kantor itu mau melepaskan atau tidak, itu kewenangan mereka. Karena kami pun masih belum bisa masuk ke ranah itu. Jadi kalau memang perkantoran, misalnya Pemda yang punya perkantoran terus dia pasang baliho calon, itu silakan kantor yang menindak itu gitu kan. Nah, makanya kita sekarang prosesnya itu melakukan himbauan. Proses kita melakukan himbauan terkait APK tadi. Karena tidak semua misalnya APK yang melanggar. Ada yang dia tahan bayar misalnya di billboard yang besar, tapi sosialisasi bentuknya bukan kampanye. Itu. Bang, isi surat yang kita kasih ke wali kota sama parpol itu isinya tentang himbauan terkait masalah tahapan ini itu satu. Kedua kan masalah APK yang beredar yang ditertibkan gitu kan. Artinya jangan sampai mengganggu zona hijau tadi dan segala macam itu. Apa yang dilakukan Bawaslu ketika mereka tuh tidak mengikuti himbauan dari Bawaslu? Apakah ada tindakan tegas atau seperti apa? Ya, kalau saat ini kan Bawaslu kan masih dalam ranah belum masuk tahapan. Nah, ini memang pencegahan. Nah, kalau pencegahan kan tadi yang kita lakukan kan himbauan.
Beda kalau dia sudah masuk proses pelanggaran, itu akan ada namanya bidang penyelesaian sengketa atau pencegahan hukum tadi Sileka. Nah itu, jadi kalau soal kita misalnya mencopot itu udah di ranah kampanye nanti, karena kami melakukan pencopotan, tapi bukan kami Bawaslu yang melakukan pencopotan, tapi ada namanya nanti tim Gakumdu. Di situ ada Satpol PP-nya, di situ ada polisian, di situ ada TNI. Nah itu kan nanti kita sinergi lah dengan kelompok-kelompok itu gitu, yang sudah di SK-kan. Jadi itu untuk sementara. Bang, terkait yang kedua Bang, terkait ASN dan RT RW yang ikut berpolitik dari kita sendiri seperti apa? Ya kalau ASN kan sudah tidak diperbolehkan, itu jelas dalam aturan. ASN harus netral. Nah ini sudah kita lakukan juga sosialisasi terkait ASN harus netral. Di beberapa medsos kita itu sudah kita share terkait netralitas ASN. Karena ASN kan tidak boleh berpolitik gitu kan. Contoh misalnya kasus yang di Bengkulu Tengah, itu kan sudah fakta, dia sudah jadi orang ASN, PNS, terus dia menjadi salah satu ketua parpol. Nah, itu kan langsung mendapatkan tindakan dari KASN, itu kewenangan untuk itu. Bang, kalau kewenangan dari Bawaslu sendiri terkait ASN ini sampai di mana? Kalau regulasinya itu ASN itu kan tadi ya, kalau itu sudah ada laporan atau temuan di ranah kami juga akan ke KASN. KASN yang nanti punya kewenangan untuk menindak itu. Nah, kami akan membuat laporannya gitu kan, ke KASN terkait politik praktis yang dilakukan oleh ASN tersebut. Gitu. Untuk sanksi yang diberikan ASN yang bila berpolitik praktis itu selain pemecatan apa aja Bang? Ada yang tadi kita jelaskan misalnya kayak penurunan pangkat atau penindakan terkait misalnya menunda kenaikan jabatan misalnya, itu kan ada di regulasinya KASN, itu seperti apa sih ininya aturan. Berarti kita memberikan himbauan ke KASN, nanti kita serahkan kasus ini ke KASN ya Bang? Ya bukan himbauan sih bentuknya gitu, karena kita bersurat berhimbau itu ke kepala daerahnya, kepala daerah kota terkait masalah ini. Bawaslu nanti memberikan juga himbauan sosialisasi melalui medsos, terus kawan-kawan nanti juga akan ada pelatihan yang lainnya gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Soal ada nanti laporan terkait itu KASN nanti kita lakukan. Untuk TRW? Ya Sama ya. Orang yang sudah menggunakan atau mendapatkan anggaran keuangan dari negara maka tidak diperbolehkan. Ini kan ada wacana kan bahwa boleh berkampanye di sekolah-sekolah. Apakah sudah sampai di Bengkulu itu? Belum. Sampai saat ini kan kami juga dari ranah pencegahan dan penyelesaian sengketa ini dan ranah kami SDM juga kami lagi mengkaji itu. Ada beberapa regulasi yang kita lagi baca. Misalnya terkait boleh berkampanye di kampus, tapi dengan catatan tidak boleh membawa atribut, tidak boleh membawa bendera dan segala macam lah terkait itu. Yang ada itu misalnya rapat terbatas, tentunya diskusi atau pemaparan diskusi itu. Bang, terakhir Bang, terkait himbauan masyarakat jika ada temuan yang melanggar pemilu atau waktu ini dari kita sendiri, apakah melaporkan kayak yang ayo tadi partisipatif itu seperti apa? Pengawasan partisipatif. Ya, kita kan ada berjenjang ya. Pertama kan ada pengawas tingkat kelurahan, PKD atau PNI. Ada namanya Panwascam. Ini pun kita lagi genjot untuk melakukan pengawasan. Jadi mereka bisa melakukan di situ. Nah, memang tadi dengan keterbatasan sumber daya yang ada di Bawaslu ini ke depan kita akan lakukan yang namanya pelatihan atau rapat atau sosialisasi terkait pengawas partisipatif tadi. Artinya kita kan tidak semuanya tahu nih jam berapa dia melakukan itu, jam berapa. Nah, dengan pengawas partisipatif ini kan membantu kami di Bawaslu terkait melakukan proses-proses pengawasan pelanggaran yang akan terjadi atau yang belum terjadi. Untuk memantau pemilu sendiri seperti apa aturan? Apakah masyarakat bisa ikut berkontribusi? Tadi ya, kalau pemantau pemilu kan saya pikir regulasinya jelas, ya kan. Misalnya dari pusat dia sudah terdaftar, ya silakan nanti yang di kabupaten kota itu tinggal melapor saja, kalau mereka sudah terdaftar di pusat. Nah, regulasi ini memang kami sangat membantu sebetulnya kalau untuk hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi tadi kita harus melihat regulasinya dulu karena nantinya jangan sampai bertabrakan. Tiba-tiba banyak kelompok yang ini, ya kita malah bersyukur banyak kelompok yang ikut mengawasi kan. Artinya mereka secara sadar terhadap pelanggaran-pelanggaran. Nah itu kalau untuk yang tadi ya terkait ini tadi. Untuk pengawas partisipan kalau ingin mengadu itu kemana Bang? Untuk
Oh banyak kita. Bisa lewat Bawascam, bisa lewat PKD, ya kan? Kan tadi berjenjang ya, berjenjang. Misalnya medsos kita pun bisa. Tinggal di tag aja, nggak apa-apa. Dan kita kan terbuka sekarang. Semuanya kan semua ruang ini terbuka. Artinya siapapun berhak. Tapi tadi bukan melaporkan dengan misalnya proses ini misalnya edit foto misalnya kan, itu juga kita akan kaji juga sebelum kita melakukan penindakan. Gitu. Apa formulasi dari Bawaslu sehingga tidak terjadi politik uang di kampanye nanti? Dan Nah, formulasi tersendiri. kalau formulasi mungkin saat ini kita memang belum lihat sampai ke sana. Tapi kami itu jadi isu besar ya, dari Bawaslu terkait politik uang. Nah, proses penyadaran politik ini akan kita coba bangun ke masyarakat. Tadi pengawasan partisipatif atau segala macam. Karena tidak mungkin juga dengan SDM yang terbatas ini mengawasi itu. Misal contoh di satu wilayah A misalnya, tiba-tiba jam 1 malam ada yang melakukan pembagian uang misalnya. Nah, dengan adanya misalnya pengawas partisipatif tadi, dengan ada bukti segala macam, itu bisa langsung dilaporkan. Dan itu menjadi temuan. Langsung tidak lanjuti ya? Iya, selagi dia melengkapi dengan alat bukti itu. Gitu. Oke.